Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Demi nama Yesus kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri untuk kami mendengar firman Tuhan. Sampaikan isi hatimu, ajar kami jalan-jalanmu, supaya kami cerdas, berhikmat, menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Terpujilah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu, urapi kami semua, beri pencerahan, beri tuntunan kepada kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa hari ini untuk menikmati suatu kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan. Minggu sebelumnya telah kita belajar bagaimana Yesus menyatakan kepada para muridnya menjelang kematiannya. Dia berkumpul bersama murid, membasuh kaki mereka, dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Nah, sebagai Tuhan, kita harus memahami seperti apa keberadaannya dari sejak awal kehidupan di dunia ini sampai dunia ini berakhir. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus sebagai Alfa dan Omega, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pernyataan-pernyataan Yesus kepada gerejanya melalui para nabi, para rasul. Kita lihat pada hari ini pernyataan Yesus bahwa dialah Tuhan yang dari sejak semula ada dalam perjalanan sejarah hidup bangsa-bangsa di dunia ini. Bahkan permulaan alam sampai kepada Dia mengakhiri dunia ini dengan kuasa dan kekuatannya dan menciptakan langit dan bumi baru. Mari saudara kita lihat. Dalam Kitab Wahyu, baik pasal pertama maupun pasal terakhir, menjelaskan tentang siapa Dia. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 4, surat kepada 7 sidang disampaikan oleh kepala gereja yaitu Yesus Kristus. Dia menyatakan di dalam pasal 1 ayat 4, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia, maksudnya adalah Yesus, kepala gereja, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ayat 5, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat 6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Wahyu adalah surat yang disampaikan kepala gereja melalui Yohanes di Pulau Patmos. Dia menunjukkan kepada Yohanes seperti apa akhir daripada bumi ini, akhir daripada sejarah bangsa-bangsa. Dan dia berkata, atas segala sesuatu yang berdaulat adalah Dia. Dialah yang maha kuasa. Dialah pencipta langit dan bumi. Dia jugalah yang akan menyelesaikan dari awal sampai akhir seluruh rancangan Allah.
Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang kurang memahami dan kurang mempercayai kealahan daripada Kristus, kedaulatan daripada Kristus, ketuhanan daripada Kristus, keberadaan daripada Kristus, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa Dia adalah Allah yang berfirman kepada Musa ketika Musa bertanya, kalau orang Israel bertanya, siapa yang mengutus engkau? Siapa yang memberi engkau otoritas menjadi penyelamat bagi kami? Allah berkata, sampaikan kepada mereka, Ehye Aser Ehye, aku adalah aku. Dialah pernyataan daripada Yesus Kristus sendiri. Dia yang sudah ada dan yang akan ada, dan maha kuasa. Seperti dikatakan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir. Maka aku inilah Alif dan Ya, yang terdahulu dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Akulah yang pertama dan yang terakhir, akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa pada kitab Wahyu Tuhan menyampaikan kebenaran ini kepada 7 sidang yang ada di dalam kitab Wahyu? 7 sidang ini menggambarkan gereja di akhir zaman. 7 jenis gereja pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Kepada semua gereja ini, Tuhan menunjukkan bahwa Allah yang memulai, Allah juga yang akan menyelesaikan. Allah yang merancang, Allah yang menyempurnakan juga rancangan-rancangannya. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia, yang telah mati dan menebus umat manusia dari kutuk dosa dan maut, yang telah naik ke sorga dan berjanji akan kembali untuk menyelesaikan segala rancangan Allah yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak mau mempercayai Dia, yang tidak terpanggil, yang tidak terpilih oleh kasih karunia daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kondisi saat di mana pewahyuan ini disampaikan kepada ke-7 jemaat Tuhan melalui Rasul Yohanes, saat itu kondisi politik, ekonomi, keamanan, budaya, dan sebagainya itu begitu mencekam. Kejahatan begitu luar biasa merajalela. Orang-orang percaya mengalami penindasan yang luar biasa, mengalami tekanan yang luar biasa, mengalami penganiayaan yang luar biasa. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, Tuhan menguatkan mereka, sabar, kuatkan hatimu. Dalam Wahyu pasal 17 di situ dikatakan bahwa kejahatan daripada dunia ini terhadap gereja itu adalah seperti perempuan yang mabuk oleh darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus. Bahwa menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, penganiayaan terhadap gereja akan mencapai puncaknya yang luar biasa. Orang-orang yang bersungguh-sungguh hati, orang-orang yang berkomitmen menaruh pengharapannya kepada Tuhan akan menjalani kehidupan yang sangat tidak mudah. Oleh karena ancaman, intimidasi, tekanan, bahkan penganiayaan terus akan terjadi sampai ke puncaknya. Sehingga banyak orang yang bahkan mati syahid. Dan dalam kondisi-kondisi seperti ini, firman Tuhan berkata banyak orang terpanggil dan sedikit yang terpilih. Banyak orang Kristen tidak tahan dengan penganiayaan, tidak tahan dengan penderitaan, dan kemudian meninggalkan imannya. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Digambarkan dalam kitab Wahyu tentang Yerusalem yang menjadi pusat kekristenan, kota suci.
tempat di mana Kristus memulai pergerakan penebusan, menyatakan realita penebusannya, rancangan-rancangannya, melalui karya-karyanya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bahkan menyerahkan dirinya untuk menggantikan kita, supaya kita dibebaskan dari segala kutuk. Saudara tahu, Yerusalem yang membunuh para nabi dan menghabisi Yesus di atas kayu salib dengan cara yang begitu tragis dan begitu mempermalukan Yesus. Yesus ditelanjangi sedemikian rupa. Dan akibatnya saudara, Yerusalem akan mengalami akibat-akibat, konsekuensi-konsekuensi yang begitu parah. Dan itu memang terjadi dari awal ketika Yesus dianiaya. Bahkan sebelumnya ketika para nabi mereka bunuh. Yesus sempat menangisi Yerusalem. Dari Bukit Zaitun dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku berusaha mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Tetapi kalian tidak mau. Ada satu saat di mana kota Yerusalem ini akan hancur. Jadi puing-puing. Bait Allah akan rata dengan tanah. Dan tidak akan ada batu yang berdiri di atas batu yang lain. Itu kemudian memang terjadi tahun 70 ketika Jenderal Titus dari Roma menghancurkan Yerusalem. Dan sejak itu tidak pernah lagi dapat dibangun bait Allah Salomo itu. Sampai hari ini bangsa Israel terusir dari negaranya. Tanah yang dijanjikan oleh Allah, Yerusalem, menjadi begitu sunyi, begitu tragis keadaannya, begitu sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena semua adalah akibat daripada perbuatan-perbuatan dari umat Tuhan yang menolak Yesus Kristus. Tapi kemudian, oleh karena anugerah Allah, kita tahu Tuhan akan memulihkan Yerusalem. Bukan Yerusalem lama, tetapi Tuhan akan memulihkan satu Yerusalem baru. Dikatakan bahwa di dalam ayat 2 dari pasal 21, keindahan kota Yerusalem yang baru digambarkan dengan begitu indah bagikan pengantin perempuan yang berdandan bagi suaminya. Dan jalan-jalan kota yang dibuat dari emas murni dan sebagainya. Kota Yerusalem yang sekarang diperebutkan antara Israel dan Palestina adalah kota yang hancur. Kota yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan pemberontakan. Dan itu sangat sulit untuk dipulihkan. Akan terus terjadi sampai di akhir zaman. Kekacauan akan terus terjadi di kota itu. Tetapi Tuhan telah berjanji. Tuhan yang adalah Alfa dan Omega, yang mengendalikan sejarah bangsa-bangsa, yang mengendalikan perjalanan hidup bangsa-bangsa. Dia mengatur segala sesuatu menurut kehendak dan rancangannya. Dan Tuhan tidak pernah gagal untuk semua rancangan itu terjadi. Tuhan berkata bahwa dia akan menciptakan Yerusalem baru. Sion yang baru, yang sama sekali baru, yang turun dari surga. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mendeklarasikan bahwa dia adalah Alfa dan Omega, ia ingin menunjukkan kepada setiap orang yang percaya bahwa janganlah menaruh pengharapan kepada hal-hal yang kelihatan dengan mata. Walaupun itu adalah luar biasa baiknya, sangat berharganya, sehingga diperebutkan oleh bangsa-bangsa di dunia. Tetapi bagi Tuhan itu semua hanyalah gambaran tentang manusia yang tidak memahami rancangan Allah yang terbaik akan dibuatnya. Dalam surat Wahyu ini, Tuhan menggambarkan bagaimana Tuhan menghibur dan menguatkan orang-orang percaya yang telah mengalami banyak kekecewaan dan penganiayaan di bawah pemerintahan Romawi. Itu juga yang akan terjadi di akhir zaman, di mana gereja akan mengalami tekanan yang luar biasa, bukan lagi dari pemerintahan Romawi, tetapi pemerintahan dunia yang disebut sebagai antikris. Antikris akan menguasai seluruh dunia. Satu kekuasaan, satu bahasa,
satu ekonomi, satu moneter, satu sistem akan dibuat oleh antikris. Siapa dia? Kita belum tahu. Dunia masih bergulir menuju puncaknya. Dan Tuhan akan menunjukkan itu kepada saudara. Jika saudara diizinkan Tuhan memasuki masa itu, di masa-masa yang akan datang. Jadi dalam pasal ini Tuhan menunjukkan bahwa dia ada. Dia adalah awal, dia adalah akhir. Dia ingin menunjukkan kepada orang-orang percaya supaya mereka terus optimis terhadap keyakinan mereka bahwa kemenangan orang percaya pasti terjadi. Pemerintahan seperti apapun yang menguasai dunia itu akan berakhir di tangan Yesus sendiri. Ketika dia datang, dia mengalahkan musuh-musuhnya dan dia akan mendirikan kerajaannya sendiri. Dan Yesus Kristus pasti berada di pihak orang-orang benar. Dan dia pasti menang. Dalam kitab ini kita lihat konsep tentang kemenangan daripada gereja ada di dalam kitab Wahyu ini. Tapi saya tidak akan membahasnya satu demi satu. Yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bahwa teruslah mempercayai Tuhan sebagai pengendali sejarah kehidupan. Jangan menaruh pengharapanmu kepada dunia, sehebat apapun, sedahsyat apapun, apakah secara politik, ekonomi, teknologi, militer, budaya, dan sebagainya. Itu tidak bisa menjadi harapan yang kokoh dan menjamin sampai akhir. Terbukti bangsa-bangsa yang mengendalikan dunia seperti bangsa Romawi, bangsa Yunani, bangsa Asyur, bangsa Syria, bangsa Babel, bangsa Persia dan sebagainya. Bangsa-bangsa itu berakhir. Dan Tuhan akan menunjukkan bahwa ada satu bangsa yang terpilih. Firman Tuhan berkata 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah bangsa yang terpilih. Imam-imam yang berkerajaan untuk menyatakan kemuliaan Allah, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dikerjakan oleh Allah. Gereja adalah bangsa kepunyaan Allah, bangsa pilihan Allah. Dan bangsa ini adalah bangsa yang ditebus dengan darahnya. Dan bangsa inilah yang akan menyatakan kemuliaan Allah pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini, kekristenan di banyak sisi bukanlah agama yang sempurna. Memang, yang sempurna hanya Yesus. Tetapi yang saya mau sampaikan saat ini bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang telah ditutup bungkus dengan darah anak domba Allah, yang telah ditebus menjadi milik kepunyaan Allah, ia telah berpindah dari kehidupan gelap kepada terang, dari maut kepada hidup. Itulah yang sempurna. Daging dengan segala keadaannya memang secara de facto belum sempurna. Kita belum sempurna. Daging kita masih penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi ketika yang sempurna itu datang, maka sempurnalah seutuhnya, secara de jure dan secara de facto. Roh, jiwa, dan tubuh saudara ketika tubuh kemuliaan diberikan oleh Allah kepada saudara. Itulah momen di mana kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dan Allah yang memulai di dalam diri saudara, Allah juga yang akan mengerjakannya di dalam diri saudara. Dan juga menyelesaikannya di dalam diri saudara. Sebab itu mari saudara kita optimis. Karena dia adalah Alfa, dialah juga Omega. Dia permulaan, dia juga akhir. Roma 11:36 katakan bahwa segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dia semua kemuliaan. Dia yang mengerjakan. Kitab Filipi katakan, dia memulai, dia juga yang menyempurnakan dalam diri saudara. Apa yang menjadi kehendak dan rancangannya. Dan Tuhan tidak mungkin gagal. Kenapa? Karena dia yang memilih saudara adalah Allah yang sempurna. Dia memulai dalam hidup saudara rancangannya. Yohanes 14 ayat 6 katakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Ketika Tuhan memilih saudara, dia membawa saudara dalam rancangan-rancangannya. Dan rancangannya itu adalah rancangan yang ajaib. Yang tidak pernah saudara pikirkan
akan menjadi seperti apa. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus, aku berdoa supaya mata hatimu terbuka dan memahami betapa dahsyatnya panggilanmu di dalam Kristus Yesus. Jadi jangan sampai saudara meragukan Yesus Kristus yang adalah awal dalam kehidupan kekristenanmu menjadi milik Tuhan. Dia juga yang akan mengakhirinya. Yohanes pasal 1 menjelaskan tentang Yesus Kristus. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dialah Alfa. Tanpa Dia tidak ada satu bisa ada. Dan Dialah yang berdaulat, berkuasa dalam hidup saudara. Ketika saudara ada dalam genggamannya, mempercayakan hidup saudara kepada Dia atas dasar anugerah Allah yang besar atas saudara, saudara bisa beriman, memahami kebenaran ini dalam rohmu. Saudara mendapat hidayah untuk memahami kebenaran ini dalam rohmu. Berbahagialah. Engkau mendapat pewahyuan untuk mengenal betapa dahsyatnya hal ini, sehingga engkau menghargainya, engkau menerimanya dengan iman. Dan itulah yang menyebabkan kebenaran ini bekerja di dalam dirimu dan membawa engkau kepada puncak rancangan Allah. Yesus berkata bahwa Dialah sumber satu-satunya dan pengharapan satu-satunya, keselamatan satu-satunya. Dia berkata dalam Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Pasal 45 ayat 21 dikatakan tidak ada Allah selain daripada aku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Ketika Tuhan berbicara tentang juru selamat, ketika Allah berfirman dalam perjanjian lama sebagai juru selamat, Dia berbicara tentang realita yang akan terjadi lewat penjelmaannya sebagai manusia yang menebus manusia dari kutuk dosa dan menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Itu sebabnya Yesus berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah satu-satunya jalan itu. Tidak ada yang bisa berani berkata seperti itu. Kalau Yesus tidak bisa mempertanggungjawabkan perkataan ini, Dia tidak akan pernah mampu berkata-kata dengan statement seperti ini. Karena kita percaya bahwa Yesus itu satu-satunya permulaan dan akhir dari segala sesuatu. Seperti disampaikan dalam nubuatan-nubuatan nabi-nabi. Terlebih khusus Nabi Yesaya dalam pasal 43 dan 45. Dan masih banyak lagi pernyataan nubuatan lain tentang Yesus dalam perjanjian lama. Dengan simbol-simbol dan liturgi-liturgi atau ritual-ritual agama. Korban-korban binatang. Ingin ditunjukkan oleh nabi-nabi perjanjian lama siapa juru selamat itu. Juru selamat itu adalah kurban, pengganti. Juru selamat itu adalah pengganti daripada anak Abraham yaitu Ishak. Ketika Tuhan menyediakan kurban pengganti, anak domba yang disembelih, layak untuk disembelih. Juga dalam sistem kurban peribadatan umat Yahudi. Ketika Yesus mati di kayu salib, sistem peribadatan itu berhenti. Tirai pemisah bait Allah di dalam ruang Maha Kudus ke ruang kudus tercarik dari atas ke bawah. Menunjukkan bahwa semua nubuatan dalam perjanjian lama digenapi. Sistem korban dalam perjanjian lama telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, Paulus menjelaskan hal ini dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Pertanyaannya, apakah saudara mau percaya bahwa Dia adalah Alfa dan Omega? Saudara percaya atau tidak percaya, tetap Dia adalah awal dan akhir. Saudara akan melihatnya ke depan. Dan saya berharap saudara bukan orang yang kemudian menyesali kenapa tidak menerima uluran tangan kasih Allah kepada saudara. Atau saudara yang meninggalkan kasih karunia Allah, anugerah Allah ini. Atau saudara yang
tidak menghargai anugerah Allah, mengabaikan anugerah Allah sedemikian rupa. Saya ingin mengingatkan saudara bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber. Saudara tidak dapat mengabaikan kebenaran ini dalam hidup saudara. Kalau saudara mengabaikannya, nanti kita lihat seperti apa kehidupan saudara. Mungkin saudara berpikir, saya baik-baik saja. Oke, silakan. Tapi segala sesuatu akan terjadi, ada waktunya. Kita akan melihat dalam sejarah kehidupan, seperti apa engkau mengalami atau tidak mengalami rancangan Allah. Yudas 1:25 menuliskan seperti ini. Allah yang Esa, Juru Selamat kita Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemana engkau memuarakan hidupmu? Kenapa engkau tidak datang kepada Yesus? Apakah saudara berpikir bahwa di luar Dia engkau bisa? Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Percayakan hidupmu kepada Alfa dan Omega. Dia memulai, Dia mengerjakan, dan Dia yang akan menyempurnakan dalam hidupmu semua yang dirancangnya. Tapi yang terpenting adalah taruh hidupmu kepada Dia. Taruhlah pengharapanmu kepada Dia, bukan kepada dunia, bukan kepada harta, bukan kepada manusia, bukan kepada sistem, bukan kepada siapapun di dunia ini. Apa saja yang saudara pikir bisa diandalkan, semua itu akan sirna, semua itu akan hilang. Dan saudara akan berkata pada akhirnya, seandainya sejarah bisa diulang kembali, saya akan lakukan ini, saya akan lakukan itu. Tapi apa hendak dikata? Nasi sudah jadi bubur. Yang tertinggal hanyalah sesal. Sesal kemudian tidak ada gunanya. Saya berharap saudara dapat memahami kebenaran ini. Percayakan hidupmu kepada Alfa dan Omega. Dia yang menciptakan langit. Dia yang mengatur segala sesuatu. Dan Dia juga yang menuntun dunia ini tetap berjalan pada jalurnya. Dan hidup ini terus berjalan sampai pada waktu yang Dia telah tentukan. Tuhan memberkati saudara. Jika saudara membutuhkan pertolongan, saudara membutuhkan konsultasi, saudara membutuhkan doa, saudara membutuhkan jawaban, saudara bisa menghubungi lewat telepon yang kami bagikan kepada saudara. Tapi jika saudara membutuhkan hari ini pertolongan dari Tuhan, apa saja persoalan saudara? Angkat tanganmu, saya akan berdoa. Maha besar Bapa yang baik, aku berdoa buat setiap tangan yang membutuhkan pertolongan, tangan yang terangkat karena percaya Tuhan dan mau menaruh pengharapannya kepada Engkau sebagai yang awal dan yang akhir, yang mengerjakan segala sesuatu di bumi ini, yang mengatur segala sesuatu di bumi ini. Engkaulah Tuhan satu-satunya, Juru Selamat, Penolong, Penuntun, yang mengerjakan dengan aktif segala sesuatu sampai kepada akhirnya. Jika kami menaruh pengharapan kami kepada Engkau, Engkau tidak akan mengecewakan. Engkau yang memulai, Engkau juga yang akan menyelesaikan dan menyempurnakannya. Tolong setiap umat-Mu yang membutuhkan pertolongan, yang menaruh pengharapan kepada Engkau, nyatakan perjanjian-Mu atas mereka, nyatakan lawatan-Mu atas mereka. Demi nama Yesus Kristus, kuatkan, pulihkan, berikan jalan keluar. Dan hamba berdoa, apapun kebutuhannya, hidup memuliakan Engkau. Kebutuhannya hidup mengerjakan pekerjaan-Mu. Kebutuhannya hidup melakukan kehendak-Mu dan memuliakan Engkau. Tuhan Allah yang baik dan setia, terus menopang mereka, mensupport mereka, dan tidak ada yang mustahil. Engkau Allah Yehova Yireh yang mengerjakan dalam diri kami kehendak dan kemauan untuk membawa kami pada rancangan Allah yang terbaik. Terpujilah Tuhan, terima kasih untuk kebenaran ini, terima kasih untuk pertolongan dan jawaban Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara, sampai jumpa.